Ya. Makanya kalau kita bicara orang agama yang menghafal kitab sucinya sendiri itu cuma hanya agama Islam. Antum cari agama lain. Bahkan kita nggak usah jauh-jauh ke zaman, kita nggak usah bicara zaman sekarang. Putar balik ke zaman dulu yang dimana kita itu hidup. Berapa banyak orang yang bisa? Ya. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Qamar. Apa Allah Subhanahu yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami telah memudahkan Quran untuk apa? Mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Untuk mengambil pelajaran. Ya, adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Penjelasan ini di dalam tafsir disebutkan, tafsir Qurtubi mengatakan bahwa Allah memudahkan Quran dari dua sisi. Jelas? Sisi pertama yaitu mudah dihafalkan. Ini penjelasan para ulama tafsir, diantaranya Imam Qurtubi. Makanya kalau kita bicara zamannya Nabi Musa, siapa yang bisa menghafal kitab Taurat? Di antara yang bisa menghafal kitab Taurat adalah Nabi Musa, Yusha ibn Nun, ya, kemudian Nabi Harun sama Uzair. Kenapa sampai Uzair ini disebutkan sebagai apa? Anaknya Allah oleh orang-orang Yahudi. Subhanallah. Karena Uzair ini bisa dikte Taurat yang dia hafal dengan detail, sampai membuat masyarakatnya kagum. Kalau zaman kita sekarang dengerin orang baca Quran dengan detail, kita ngelihat banyak. Dulu asing, nggak banyak bisa mengucapkan Taurat dengan detail. Makanya masyarakatnya kemudian apa? Membuat sebuah statement bahwa oh ini anaknya Allah nih. Kira-kira apa? Hafal Taurat. Anda bisa bayangin nggak? Karena nggak banyak orang yang bisa menghafal Taurat. Dalam syarah disebutkan ada beberapa orang. Yusha ibn Nun siapa? Di mana Yusha ibn Nun ini? Siapa Nabi Yusha ibn Nun? Umatnya Nabi Musa. Penggantinya Nabi Musa setelahnya. Yang di mana dia mengajak orang-orang Yahudi buat apa? Masuk ke Palestina. Jadi bicaranya utusan semua ini sebenarnya. Kisahnya Uzair juga, ya, dalam kehidupannya, ya, memiliki kisah yang luar biasa. Tapi mereka menuduh Uzair adalah anaknya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena masalah mendikte Taurat. Ini yang terjadi. Makanya di zamannya Uzair, ya, kalau orang bisa menghafalkan Quran, Taurat, maka mereka adalah orang yang luar biasa, dan nggak ada, susah, ya. Maka kemudian sekarang kita bicara Injil. Orang hafal Injil itu hal yang sangat menakjubkan, karena kitab sebelum Quran nggak mudah dihafal. Jelas? Paham ini? Yang kedua, Al-Quran itu mudah diambil pelajarannya. Ini diantara yang Allah mudahkan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kita tahu kalau metode Quran ada yang namanya apa?
kisah di dalam Quran, ya enggak? Ada yang namanya perumpamaan, ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Permisalan mereka orang-orang munafik itu kayak orang yang menyalakan api. Ya. Kemudian apa? Allah buat menerangi di sekitarnya, tapi dirinya apa? Kebakar, gelap. Maka kemudian Allah mengatakan dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsir. Maka kemudian Allah biarkan mereka dalam kegelapan. Gampang kan? Jadi kalau istilahnya orang, ya, kelihatannya baik di sekitar manusia, padahal dianya sendiri gelap sebenarnya. Itu orang-orang munafik. Inilah yang kemudian kenapa, ya, Quran itu paling gampang diambil pelajarannya. Ya. Kemudian juga Quran itu bisa difahami di semua kalangan. Bahkan orang yang kemudian awam pun ketika membaca Quran mereka mudah mendapatkan apa? Hidayah. Ya. Bahkan sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, li'anna hifdzut Taurati wal Injil lam yakun mutayassaran katayassuri hifdzil Quran alladhi khussat bihi hadhil ummah. Karena sesungguhnya menghafalkan Taurat dan Injil itu enggak gampang. Sebagaimana Allah SWT memudahkan Quran untuk apa? Dihafalkan. Ya, dikhususkan untuk umat ini. Antum bayangin, bahkan orang yang berkebelakangan mental bisa hafal Quran enggak? Bisa. Tapi dulu orang yang terbelakang mentalnya, dia enggak bisa menghafal Injil dan lain sebagainya. Quran gampang dihafal, sampai orang yang autis pun bisa menghafal Quran. Kebayang nggak di sini? Ya, ini mudahnya Al-Quran. Subhanallah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan Quran sebagai mukjizat. Ya, ini yang kemudian terjadi penyelewengan di bab ini. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan kana mu'jizatu kullu nabi fi zamanihi bima yunasib ahla dzalika zaman. Subhanallah. Ya, mukjizatnya para nabi di zamannya itu, ya, itu kalau kita bilang apa ya, sesuai dengan orang yang di zamannya. Mereka suka apa, mukjizatnya kayak gitu. Mereka paling kagum dengan apa, mukjizatnya kayak gitu. Di zamannya Nabi Yusuf mereka suka apa? Mentafsirkan mimpi. Maka mukjizatnya Nabi Yusuf apa? Tafsir mimpi. Ya. Kemudian zamannya Nabi Saleh mereka suka buat apa? Mahat gunung batu. Jadi apa? Rumah. Maka Allah jadikan mukjizatnya Nabi Saleh apa? Unta keluar dari batu. Antum bisa bayangin? Ya. Maka mukjizat di zaman Nabi SAW orang-orang Quraisy suka apa? Syair, sah. Maka mukjizatnya adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran yang dimana mereka nggak bisa membuat itu satu ayat pun. Makanya ya, disinilah mereka mengakui bahwa Quran itu bukan perkataannya Rasulullah, tapi sangat disayangkan orang setelahnya bisa ngomong itu. Orang Arab sendiri yang ngerti bahasa Arab secara detail, mereka tahu itu bukan perkataannya Rasulullah. Kebayang? Ini bukan orang Arab, bukan ini, mereka bisa nuduh itu. Ya. Makanya, ya ikhwah, ketika Rasulullah SAW diutus, ya, orang-orang musyrik Arab, ya, mereka bangga dengan syair. Bahkan para penyair itu uangnya banyak. Kenapa? Mereka kalau cari uang gampang di pasar. Orang kaya lewat dipuji dengan pujian yang melambung tinggi, keluar duitnya. Jadi kalau orang-orang yang kaya mau cari kebahagiaan kemana? Ke pasar. Tinggal dipuji,
dia tersanjung, duitnya keluar. Dengan cara seperti itu hidup mereka ya. Subhanallah. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Mukjizat berupa hal yang paling disenangi mereka, yaitu balaghah dan syair. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, jadi kondisi ini Allah Subhanahu wa taala menantang mereka yang para ahli syair tadi dengan tantangan apa? Dalam surah Al-Isra ayat 88. Banyak tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Allah SWT mengatakan, katakanlah sesungguhnya kalau manusia sama jin itu kumpul buat membuat serupa dengan Quran, ya, maka mereka nggak bakal bisa membuatnya walaupun satu dengan yang lain apa saling bantu. Sepakat nih bantu semua manusia sama jin kumpul nggak bisa buat kayak Quran. Makanya Musailamah Al-Kadzab membuat kayak Quran jadi aneh. Kaumnya sendiri yang bela Musailamah Al-Kadzab, ya, itu ngelihat syairnya ketawa. Pertanyaannya kenapa dibelain sampai perang? Karena yang disebut dengan asabiyah qabailiyah, yaitu fanatik suku. Fanatik suku ini sudah sangat kental di zaman dulu. Mau kaumnya salah bener, pokoknya kalau disakiti satu semua gerak. Gara-gara cuman itu tok sebenarnya. Makanya ada seorang tabi'in. Tahu kenapa disebut tabi'in ini orang? Yang menyaksikan kejadian Musailamah, dia ikut terfitnah. Tabi'in ini cerita. Tabi'in ini sebenarnya hidup zaman Nabi SAW. Cuman karena dia nggak beriman. Berimannya kapan? Setelah Rasulullah meninggal. Akhirnya disebut dengan apa? Tabi'in. Dia bukan sebagai sahabat, tabi'in. Karena habis Rasulullah meninggal, dia berdapat hidayah. Dia menceritakan tentang bagaimana dia terfitnah zaman Musailamah Al-Kadzab. Ya, dia tahu Musailamah itu nggak benar. Dia menceritakan bagaimana ketika dia, ya, menyembah berhala. Tahu caranya menyembah berhala gimana? Ketika kami menyembah berhala, kemudian ada yang batu yang lebih bagus daripada berhala kami, dibuang nih berhala, batunya tadi dibuat berhala. Jadi Tuhannya ganti-ganti. Makanya mereka tahu ini sebuah kebatilan, karena ketutup hatinya, ya sudah, pokoknya Musailamah suku kami perang. Tuhannya ngelihat, jadi Tuhannya simbolik aja. Kebayang nggak? Ada batu yang lebih bagus, batunya dibuat berhala, yang ininya dibuang, disingkirin. Padahal awalnya disembah-sembah. Subhanallah. Inilah kejadian yang sangat luar biasa di mana seorang tertutup hidayahnya, ya, sampai melakukan hal yang sangat konyol. Musailamah itu membuat apa? Fil, khurtumuhu tawil. Dia mengatakan apa? Gajah belalainya panjang, badannya besar. Subhanallah. Orang nggak dikasih tahu juga sudah tahu kayak gitu. Kepengen nyanyiin apa? Surat Al-Fil. Kaumnya dengerinnya ketawa. Ya. Tapi inilah ya ikhwah kesesatan. A'udzubillahi min dzalik. Allah juga mengatakan dalam surat Hud ayat 13, am yaquluna tarah qul fa'tu bi asri suwarim mithlihi muftariyati wad'u mimman man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah mengatakan, ya, disuruh membuat apa? Al-Quran. Datangkanlah 10 surat semisalnya. Jangankan 10 surat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menentang mereka dengan membuat 1 surat. Ya, surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jadi Allah tantang dengan berbagai macam. Bahkan Allah tantang juga dengan apa? 1 ayat. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sama. Yang awal yang tadi surat Hud, Allah SWT tantang dengan 10 surat. Kalau yang ini tantang dengan 1 surat. Nah, kemudian mukjizat itu
dikatakan sempurna, benar-benar mukjizat kalau terpenuhi 3 hal. Ya, kalau disebut mukjizat yang sebenarnya terpenuhi 3 hal, apa aja? 1. Ya. Di mana tantangan untuk mendatangkan semisalnya dengan tantangan terang-terangan. Begitu nggak bisa dan tidak memungkinkan, makanya disebut mukjizat. Jelas? Tantangannya apa? Terang-terangan. Makanya coba mukjizat para nabi sebelumnya. Ditantang nggak terang-terangan? Hah? Nabi Yusuf nantang nggak para ahli tafsir mimpi? Nantang kan? Ya. Ini mukjizat dengan cara seperti ini. Kenapa? Allah mengatakan apa? Ja'al haqqa wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena Allah SWT ingin menampakkan kepada mereka perkara yang hak secara terang-terangan. Makanya ditantang yang batil tadi. Nabi Musa ketika menantang para penyihir, terang-terangan? Terang-terangan. Ini mukjizat. Jelas? Yang kedua adalah terkumpul padanya yang ditantang sebagai faktor yang memotivasi untuk memenuhi tantangan itu. Makanya selalu ketika ditampakkan mukjizat di depan umum, nggak ada mukjizat kemudian sembunyi-sembunyi di depan umum. Jelas? Yang ketiga, ya, tidak ada halangan secara fisik, ya, untuk menjawab tantangan tersebut. Makanya ketika Nabi Ibrahim dilempar, Nabi Ibrahim mundur gak? Dilempar ke api? Enggak. Di depan umum? Iya. Fisiknya kena gak? Enggak. Jelas? Inilah mukjizat yang sebenarnya. Ya. Kemudian sisi mukjizat Al-Quran, ya, disebutkan di dalam kitab Al-Jawab As-Sahih liman badala din al-Masih yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan Al-Quran itu tersusun dengan balaghah dan fasahah, tata bahasanya rapi luar biasa, yang tidak bisa ditiru oleh orang-orang musyrik Arab. 1. Ya. 2. Ya. Quran itu tidak sama dengan syair sama sekali, ya, tidak juga dengan apa, bait-bait prosanya bahasa Arab, beda jauh. Bahkan tata cara bahasa Arab itu yang benar meniru Al-Quran. Jadi Quran nggak pernah niru, tapi Quran yang ditiru. Ini sistemnya. Ya, kita harus perlu pahami ini. Makanya ketika seseorang merujuk tata bahasa yang benar, mereka merujuk pada Al-Quran. Ya. Kemudian kandungannya, isinya, ya, di mana isinya informasi tentang masalah apa, dari mulai kita bilang apa, teknologi, sains dan lain sebagainya. Bahkan teknologi itu terbukti berapa tahun? Baru-baru ini. Disebutnya berapa tahun? 1400 tahun yang lalu, lebih malah. Baru-baru ini terbukti. Makanya banyak orang masuk Islam karena gini loh, ideologinya orang-orang kufar itu mereka nggak pernah percaya dengan apa, nggak kayak orang-orang Muslim yang kemudian percaya dengan isi Al-Quran. Mereka nggak pernah percaya dengan apa, dengan isinya sama sekali. Maka kemudian mereka pun mencari. Begitu kepentok muncul kebenaran, baru mereka, oh iya kok persis ya, padahal dulu sudah diomongin. Seperti apa? Perut ini ada 3 lapis. Quran menyebutkan apa? Thalatha dulumat, 3 kegelapan. Itu sudah diomongin di Quran. Ya, maka kemudian baru ditemukan apa? Gak lama. Subhanallah. Inilah Quran membicarakan, ya, yang disebut dengan mukjizat. Kemudian Quran itu informasinya detail tentang kisah umat-umat terdahulu. Terlihat dari apa? Peninggalannya. Ya, peninggalannya disebutkan secara detail dan persis lagi, nggak ada satupun informasi yang kurang, meleset. Bahkan ayat Al-Quran berapa? Lebih dari 6.000. Tapi tidak ditemukan yang namanya bertentangan satu dengan yang lainnya. Betul?
Kalau kitab-kitab yang sudah melenceng bertentangan nggak? Quran ayatnya 6.000 lebih tapi nggak ada yang bertentangan. Bisa dibayangin ya. Kemudian banyak dalil yang secara akal langsung diambil saking menakjubkannya. Karena orang nggak bisa nalar, tapi mereka melihat kenyataannya. Ini Quran. Ya. Pengaruhnya, orang yang membaca Quran, ya, walaupun nggak paham artinya bisa nangis. Tapi kalau membaca Injil sama Taurat ada yang nangis nggak? Yang sekarang, saya nggak bicara yang dulu. Bisa nangis? Boro-boro hatinya, datar, kayak orang nggak reaksi, terkadang. Ya, tapi ketika Quran dibacakan, yang nggak tahu artinya, orang Taurat tahu artinya dengan berbagai macam bahasa kan? Orang kadang-kadang nggak gerak hatinya. Ini nggak tahu artinya, didengarkan bahasa Arabnya, enak ya. Orang yang kemudian bukan orang Muslim dicoba didengarkan Quran, ini kok kata-katanya indah, padahal artinya aja nggak ngerti. Pengaruhnya. Kemudian apa? Quran itu sebaik-baik nasihat dengan berbagai macam metodenya. Nah, maka inilah kemudian disebutkan oleh para ulama. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan sisi mukjizatnya Al-Quran. Makanya Imam Suyuti mengumpulkan 35 sisi mukjizat Quran. 35. Ya, disebutkan dalam kitabnya ya, Mu'tarakul Quran fi Ijazil Quran. Kemudian kita masuk ke dalam pemahamannya orang-orang filsafat. Ada dua kesalahan besar yang mereka fahami tentang masalah Al-Quran. Yang pertama, Quran itu mereka hanya memahami, membatasi mukjizat Al-Quran pada satu atau dua sisi saja, atau sebagian mereka bicara mukjizat Quran. Mukjizat Quran enggak baik, enggak besar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya mengungkapkan masalah ini. Na'udzubillah min dzalik. Fata'ammal hadzal mawdu' min ijazil Quran. Ta'rifu fihi quthur katsiran minal mutakallimin wa taqsirihim fi bayani ijazi. Ya, pembahasan ini mengenai mukjizat-mukjizat Al-Quran, ya, kita tahu bagaimana kurangnya sikap orang-orang filsafat dalam memahami dan juga memahami masalah penjelasan mukjizatnya Al-Quran. Wa annahum la yuwafuhu usyura mi'syar. Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang filsafat itu mereka tidak bisa memenuhi 1/10 dari haknya Al-Quran. Ya, hatta qassara ba'dhum i'jaz ala sarfi dawa'i an mu'aradatihi ma'a qudrati 'alaiha wa ba'dhum qassara i'jaz ala mujarrad fasahatihi wa balaghatihi wa ba'dhum ala mukhalafatil uslub nadmihi lil asalib nadmil kalam wa ba'dhum ala mashtamala alaihi min ikhbar bil ghuyub ila ghairi dhalika min aqwal al qasirah allati tashfi ya wala tujdi wa ijazuhu fawqa dhalika wa warada dhalika kulli. Dikatakan apa? Yang pertama, ada sebagian mereka ya memalingkan tentang masalah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ya adanya mu'aradatihi ma'a qudrati 'alaiha, ya. Mereka melihat Quran ya, memahami bahwa sebagian manusia menentang tentang mukjizatnya Al-Quran. Ya. Kemudian juga sebagian yang lain membatasi sekedar bahwa Quran itu dalam segi bahasanya dalam segi bahasanya itu sempurna. Ya. Jadi Quran itu tata bahasanya bagus, cuman memahami jadi mukjizatnya di situ aja. Kebayang enggak? Bahkan ada yang sebagian menolak tentang mukjizatnya
Quran. Mereka mengatakan bahwa Quran itu bukan perkataannya Allah. Kebayang? Ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa Al-Quran ini ya mengabarkan tentang hal-hal yang gaib. Itu aja. Ya, sisanya nggak ada. Quran ini mengatakan tentang masalah apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Tapi mereka tidak memahami yang lainnya. Inilah yang kemudian disebutkan oleh orang-orang filsafat. Kemudian yang kedua, mereka meyakini adanya as-sarfah. Aqidatus sarfah itu adalah manusia memalingkan, ya, mendatangkan semisal Al-Quran. Ya, jadi istilahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mukjizat Quran yaitu orang tidak bisa mendatangkan ayat seperti Quran. Itu aja. Ini mukjizatnya. Dan ini yang diyakini oleh banyak orang-orang ahli filsafat. Sampai-sampai kita lihat ya, pemahamannya yang terjadi di kalangan contoh Abu Ishaq Ibrahim An-Nadhm. Ya ikhwah, orang ini punya banyak pengikut. Tahu apa perkataannya? Ya, Quran itu hakikatnya kalau kita dari sisi sunannya bukanlah mukjizat, kata dia. Kenapa? Karena setiap orang Arab bisa mengucapkan sebagian isi Al-Quran. Berarti bukan mukjizat. Orang Arab bisa buat kayak Quran. Ya, bahkan setiap orang Arab bisa mengarang sebagian isi Al-Quran. Ini kata siapa? Nih, kata-kata orang ini nih. Bahkan diyakini juga bahwa setiap orang Arab bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah untuk merangkai Al-Quran. Berapa tuduhannya? 3. Kemudian ya, mereka bisa menyusun juga semisal dengan Al-Quran. Hanya saja Allah memalingkan kemampuannya. Aslinya bisa, cuman Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi kemampuannya. Bayangin subhatnya. Manusia tuh, orang-orang Arab tuh bisa sebenarnya membuat ayat seperti Quran, tapi Allah membuat mereka nggak mampu. Ini tuduhannya, kejamnya tuduhannya. Nah, dari tuduhan ini kita lihat ya, ini merupakan tokohnya siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah awal lagi. Meninggalnya tahun 231. Di antara muridnya, apa perkataan muridnya? Kita baca perkataan muridnya satu-satu. Nanti kalau lihat perkataan muridnya, tuduhannya luar biasa sadis. Sampai muncul nanti perkataan bahwa Quran itu perkataannya Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nyebarnya dari sini. Ya. Al-Jahiz mengatakan ma ra'aitu ahadan a'lamu bi kalam wal fiqhi minan nadhm. Aku tidak mengetahui seorang yang lebih berilmu ya dan yang lebih paham tentang fikih daripada gurunya Nadhm. Ya, Nadhm ini diakui sebagai ahli ilmu. Kemudian disebutkan ya muridnya juga ya bahwa min fadaihi qauluhu fil Quran annahu la mu'jiza fin nadmihi. Di antara aibnya An-Nadhm ya, maaf. Ini bantahannya, An-Nadhm adalah tentang memahami ya. Ini membantah tentang perkataannya muridnya tadi, termasuk gurunya dengan mengatakan dari bentuk aib fadhihah bahwa seseorang itu mengatakan bahwa di dalam Quran tidak ada mukjizat. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari, tahu Abu Hasan Al-Asy'ari? Tahu ya? Oke. Dia mengatakan tentang masalah Nadhm apa? Membantah perkataannya Nadhm dengan mengatakan apa? Al-ayah ya wal u'jubah fil Quran ma fihi min al-ikhbari anil ghuyub. Fa amma ta'lifu wan nadhm faqad kana yajuzu ay yaqdira alaihi al-ibad laula anna Allah man'ahum biman'in wa ajzin ya ahdatsahuma fihim.
Dikatakan ayat dan keajaiban Al-Qur'an ya tentang pengabaran hal-hal yang gaib ya. Bahkan rangkaian dan susunan ayat-ayatnya ya, para hamba itu bisa melakukannya persis kayak gitu. Kalau enggak karena Allah Subhanahu wa taala mencegah dan membuat mereka enggak mampu, niscaya mereka bisa datangin Quran. Ini perkataannya siapa? Nadom. Ya, jadi manusia itu umumnya bisa bahasa Arab, dia bisa datangin Quran. Anda bisa bayangin? Karena Allah yang nyegah buat mereka apa? Tidak mengerti masa depan. Kalau enggak bisa orang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian nadom ini ya, kenapa munculnya perkataan ini? Satu penyakit. Ini penyakitnya. Taqdimul aql ala naql. Mengutamakan akal daripada dalil. Jadi dalil ngikutin akal, bukan akal ngikutin dalil. Maka semua tuduhan ini berawal dari satu penyakit. Jadi kalau antum bicara sama orang kemudian mulai pakai akal, maka jangan pernah harap orang itu bisa bicara lurus, karena bakal muncul penyakit besar yang ini. Makanya ya, cabang dari semua ini akhirnya apa? Munculnya akidah apa? At-tahsin wa taqbih wa ta'liyat wal aqliyat. Disebutkan apa? Ya, mereka ya mengenal kebaikan dan keburukan dengan apa? Akal sebelum syariat. Jadi nggak ada istilahnya dalil, yang disebut dalil adalah akal. Kalau dalil tidak masuk akal maka ditolak. Ya, hasil dari semua ini akhirnya muncul apa? Tuduhan bahwa Quran itu perkataannya Rasulullah. Paham di sini? Makanya orang yang kayak gini ngomongnya sudah mulai apa? Ngelantur. Lihat, antara guru sama murid bisa berselisih. Nanti guru ngomong apa, murid nafsirnya apa. Betul enggak? Iya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang para ahli kalam, meyakini apa? Man za'ama minal mutakallimina 'an al-ijaz innama huwa man sarafa dawa'i al-kafarah an mu'aradatihi ma'imkani dzalik. Ya. Orang-orang filsafat, mereka menyangkal bahwasanya mukjizat Quran hanyalah memalingkan motivasi orang-orang kafir untuk menentang Al-Quran. Padahal apa? Mereka mampu untuk melakukannya. Maksudnya apa? Mampu untuk melakukan mendatangkan Quran sepertinya. Tetapi Allah memalingkan kemampuan mereka. Ya. Au huwa salbun qudarihim ya ala dzalik. Atau bisa jadi apa? Allah Subhanahu wa taala salbun, yaitu apa? Menghilangkan kemampuan mereka terhadap itu. Bisa jadi dipalingkan atau bisa jadi apa? Dihilangkan. Ini pendapatnya siapa? Filsafat. Nanti bisa bayangin kejinya. Ya. Bahkan yang dituduh yang kayak gini adalah Allah. Terhadap siapa? Orang kafir. Aslinya orang kafir bisa. Nanti bisa bayangin enggak? Sadisnya. Ya, faqaul batil huwa mufarra ya ala i'tiqadihim annal Quran makhluk. Bahkan pendapat yang batil dari cabang akidahnya mereka bahwa Quran adalah ciptaannya Allah, kayak benda yang lainnya diciptakan sudah jadi. Jelas? Bukan perkataan. Nanti bagaimana cara mereka bicara Quran ciptaannya Allah? Lah, bagaimana cara Allah ngajak omong Nabi Musa? Ada di sini. Ya. La farqa indahum baina makhluk wa makhluk. Enggak ada bedanya di antara mereka antara Quran itu ciptaan sama kayak manusia dan yang lainnya. Sama-sama ciptaan persis. Kun fayakun. Modelnya kayak gitu. Jadi Quran itu sekali diciptakan langsung muncul full. Jelas? Oke.
Sekarang cara mereka memahami masalah ini. Orang Mu'tazilah meyakini bahwa Quran itu bukan sifatnya Allah yang dimana Allah ngomong secara langsung. Jelas. Yang disebut dengan apa? Sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu kita bisa bicara berjalan. Itu namanya sifat dzatiyah. Paham di sini? Ya. Tetapi firman Allah itu adalah Allah ciptakan pada makhluknya. Berupa apa? Sesuatu di udara. Kayak di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa. Caranya gimana? Ini disebutkan oleh Zamakhsyari tentang pendapatnya orang-orang filsafat, membayanginnya. Kayak orang bicara apa? Kayak buat film. Nah, kita lihat hayalnya mereka, hayalnya. Ya. Ayyakhluqal kalam mantuqan bihi fi ba'dil ajram. Ya. Di mana Allah menciptakan ya perkataan itu di benda-benda. Di mana? Benda-bendanya di langit. Jadi benda-benda itu bisa ngomong. Jelas sampai sini? Terus benda-benda itu diapakan? Ya, kama khalaqahu mahfudhan fil lauh. Sebagaimana Allah menciptakan Al-Qur'an itu di Lauhil Mahfuz. Sudah jadi satu bentuk. Kemudian apa? Waruwiya anna Musa kana yasma'u dzalikal kalam min kulli jihah. Tiba-tiba kemudian apa? Diriwayatkan Nabi Musa itu mendengar perkataan dari benda-benda tadi dari berbagai sisi. Muncul suara barengan. Dari ciptaannya Allah tadi. Berupa benda-benda di mana? Di langit. Keluar suara Nabi Musa dengar. Maka itulah yang disebut dengan Allah ngajak bicara Nabi Musa. Jadi benda itu sudah diciptakan dan bisa ngomong. Ya, maka kemudian Nabi Musa dengar benda itu ngomong. Ini kayak orang berhayal. Makanya akidah mereka ya bicara hayalan. Dari mana ya ikhwah mereka nuduh kayak gitu? Kalau nggak muncul di akal, dikreasi sendiri. Kebayang di sini sekarang? Makanya tuduhan Rasulullah SAW itu ya membuat Quran. Kenapa? Karena mereka meyakini Rasulullah itu pintar ngomong. Masuk akal tuh. Sadis ini. Karena bisa bayangin. Ini caranya mereka. Orang Nabi Musa diajak ngomong secara langsung, maksudnya apa? Bendanya sudah diciptakan, tiba-tiba keluar suara. Ya, apa enggak hayal? Makanya Syekhul Islam Taimiyah membahas masalah ini. Ya, disebutkan apa? Fa inna Allah Ta'ala idza khalaqa sifatan min sifat fi mahalli kanat sifatan lidzalikal mahal wa lam takun sifatan lirabbil alamin. Kalau Allah SWT menciptakan sebuah sifat di antara sifat-sifat pada suatu tempat, maka sifat tersebut menjadi sifat tempat tersebut, bukan sifat Allah. Ya. Wa innama yattasifur Rabbut Ta'ala bima yaqumu bihi minas sifat, la bima yakhluqu fi ghairihi minal makhluqat. Nah, ini bantahannya juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang tegak. Pada Allah bukan sifat yang Allah ciptakan. Ya, artinya sifat itu nempel sama Allah. Ini bukan sifat ciptaan, enggak ada sifat Allah ciptaan. Antum pernah ketemu enggak? Allah punya sifat ya, yang kemudian sifat itu Allah ciptakan. Namanya sifat itu nempel. Paham ya? Antum mau enggak bahwa pembuat kursi sifatnya kursinya? Karena ciptaan. Terima gak pembuat kursi? Padahal dia cuma ngerangkai. Gak terima kan? Sama ya ikhwah. Jadi gak mungkin sebuah sifat kemudian disandarkan sedangkan itu adalah apa? Ciptaannya. Namanya sifat itu apa? Mengikuti yang disifati. Dan itu nempel. Makanya ini tuduhan. Berarti mereka mengatakan benda-benda itu disebutkan sebagai Allah. Ya. Orang awam yang jahil aja ngerti. Kalau digituin nggak mau terima, betul nggak? Anak bayi disebutin kamu kayak kursi, Anak kecil
Tidak terima. Apalagi kemudian mereka menerangkan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kemudian cara mereka propagandanya. Ya, banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Quran itu muhaimin. Tahu muhaimin? Muhaimin itu ada 3 sifat. Ya, yang pertama adalah disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Para ahli tafsir mengistilahkan muhaimin. Ya. Allah mengatakan surah Al-Maidah 48 apa? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Istilah muhaimin, ya, bukan sekedar hakim, tapi ada 3. Yang pertama adalah amina, yaitu apa? Kepercayaan. 2, sebagai syahid, saksi. 3, baru sebagai hakim. Jadi sebagai hakim terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ya, ini yang disebut dengan istilah muhaimin. Ya, kenapa? Karena Quran merupakan saksi kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Di mana kitab sebelumnya apa? Ya, menceritakan tentang masalah kejadian yang depan, dan Quran ya menjadi saksi. Maka diulang lagi kan yang di kitab sebelumnya. Di mana Rasulullah SAW di kitab sebelumnya disebutkan apa? Sebagai kabar gembira. Ya. Kemudian juga sebagai doanya Nabi Ibrahim. Betul nggak? Maka kemudian di Quran Allah SWT mewujudkan itu langsung. Ya. Kabar gembira tadi diwujudkan oleh Allah SWT. Makanya kemudian disebut sebagai apa? Muhaimin. Di antaranya banyak hal yang kemudian menunjukkan rincian masalah ini. Bahkan ketika Allah SWT berbicara tentang masalah apa? Tauhid dan hari akhirat, maka Quran memberikan rinciannya lebih detail. Bicara masalah tauhid. Ya. Kemudian ya, apa yang diselisih oleh kitab-kitab sebelumnya, maka Quran menjelaskannya. Ya kan? Yang berikutnya adalah Quran itu terjaga dengan keasliannya, asli dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau orang merubah satu huruf, ketahuan nggak? Jangankan huruf, harokat, ketahuan nggak? Langsung, ada Quran palsu. Masalahnya cuma di satu kata. Sekarang kalau Injil sekarang satu katanya dirubah, ketahuan boro-boro. Ya, inilah yang disebut dengan istilah otentiknya. Kenapa? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaganya, yaitu dimudahkan, dijaga di mana? Di dadanya kaum muslimin. Makanya coba kita bolak-balik baca surat Al-Kahfi. Habis gitu hafal enggak? Padahal enggak niat ngafal loh. Cuman punya kebiasaan aja. Subhanallah. Inilah gampangnya jaga Al-Quran, tapi juga gampang hilang kalau maksiat. Makanya para penghafal Quran kalau sudah maksiat, Masya Allah, nah, jangankan gitu, surat Al-Fil bisa muter, bukan Al-Fil, Al-Kafirun, muter di situ. Kalau nggak dipotong bisa muter di situ, betul nggak? Kemudian juga ketika kita berbicara tentang masalah kenapa kitab terdahulu kita tutup dengan ini. Kitab terdahulu tuh kok sudah melenceng jauh. 4 masalah di pelencengan kitab terdahulu. Dan ini yang sekarang di Quran mulai terjadi, diserang. 4. Apa aja? 1. Kenapa kitab terdahulu berubah? Karena ini. Karena terjadinya ayat yang dilupakan. Betul? Kitab terdahulu mulai dilupakan, makanya jadi gak karuan. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wa nasu haddam mimma dzukiru bihi. Ya, surat Al-Maidah ayat 13. Ya, mereka sengaja apa? Melupakan sebagian apa yang telah diperingatkan
kepada mereka. Ya, makanya ketika mulai dilupakan, Quran dilupakan nggak mulai? Ini bahaya. Makanya umat terdahulu mulai meninggalkan kitabnya karena apa? Ayatnya dilupakan. Satu. Yang kedua, tafsirannya seenaknya. Terjadi sekarang banyak. Ya. Allah mengatakan minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Ya, orang-orang Yahudi mereka apa? Mengubah perkataannya dari tempatnya. An mawadhi'ih. Makanya yang membuat kemudian akhirnya mulai apa? Geser. Tafsirannya A jadi Z. Maka kalau orang sudah mentafsirkan bebas, antum melihat antara yang ditafsirkan ya sama isinya ya itu posisinya berseberangan. Nyambungnya di mana? Jadi sekarang antum baca tafsir-tafsir yang kemudian akhirnya nggak berdasar. Ngomongnya apa, tafsirannya apa. Dan yang ketiga, ayatnya sebagian disembunyikan. Dan ini kelakuannya. Tahu bagaimana cara menyembunyikan mereka? Ya, Allah mengatakan apa? Tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Ya, surat Maidah, mereka menyembunyikan kitab. Ya, dan banyak apa? Yang dibiarkan. Kisahnya ketika orang Yahudi ditanya tentang masalah hukum rajam sama Rasulullah. Waktu itu Tauratnya masih jelas. Ya. Jadi mereka melaporkan ada satu orang yang berzina. Ini hadisnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya orang Yahudi itu apa? Mereka datang kepada Rasulullah SAW, fadzakaru lahu. Kemudian dikisahkan sesungguhnya perempuan dari mereka ngapain? Ya, dengan laki-lakinya berzina. Kemudian Rasulullah mengatakan mata jiruna fit Taurah. Rasulullah nggak menghukumi dengan Quran. Coba apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat? Ya, fi sya'ni rajam, dalam perkara rajam. Ya, maka kemudian mereka menyembunyikan ayat ini dengan mengatakan apa? Nafdhahuhum wa yujladun. Ya, maka kemudian mereka mengatakan kepada Nabi SAW bahwa kami itu nafdhah, tahu fadhihah, ngumumin, kemudian cambuk. Jadi nggak ada hukum rajam di kami. Yang ada apa? Diumumin di halayak kemudian dicambuk. Akhirnya Rasulullah SAW buka kebohongan mereka. Qala Abdullah ibn Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Ini kenal, ini termasuk ya, tahu mereka masalah ini. Ya, kadzabtum, kalian bohong. Fiha ayatul rajam, ada ayat rajam. Kata Abdullah bin Salam, karena tahu tentang Yahudi, mengerti benar. Ya, fa'atu bit Taurah. Wa nasyaruha, maka kemudian apa? Datangkan Taurat. Setelah didatangkan, fawadha ahduhum yadahu ala ayati rajim. Tahu caranya gimana? Tauratnya didatangkan, ayat rajimnya ditutup. Dikasih. Nih, enggak ada tuh. Jadi pas di ayatnya itu tutup, dikasih sama dia. Nih. Mana enggak ada? Bener kan? Begitu ditutup, akhirnya Abdullah bin Salam ngomong apa? Irfa yadaka, angkat tanganmu. Begitu diangkat, jret, yang ditutupi pas ayat rajam. Akhirnya ya, kata Abdullah bin Salam mengatakan apa? Sadaqa ya Muhammad. Rasulullah SAW telah benar. Ya, fa'amara bihiman Nabi sallallahu alaihi wasallam farujima. Maka Rasulullah memerintahkan tuh ya, laki perempuan disuruh apa? Dirajam. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah yajna al mar'ah yaqiha al hijarah. Maka yang laki-laki melindungi perempuan dari lemparan batu. Ya,
Inilah yang terjadi. Jadi Rasulullah menghukumi mereka dengan apa? Kitabnya mereka sendiri. Disuruh dirajam. Ayat rajamnya ditutupi. Inilah yang membuat terpalingkan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi masalah, mereka ngarang ayat baru. Makanya perjanjiannya update terus. Dan dari dulu ya ikhwah, dari dulu ini yang membuat rusak. Ayatnya muncul baru terus, nggak sesuai dihapus, yang baru dimunculin. Makanya para pemeluknya bingung, lah ini kok sama ini kok bertentangan. Ini yang jadi realita, ya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah katakan celaka, ya, celaka yang begitu besar orang-orang yang apa? Menulis kitab dengan tangannya mereka sendiri kemudian mengatakan ini dari Allah. Ya apa enggak? Iya. Ini firman Tuhan kata mereka. Kenapa? Karena terjadinya penyelewengan besar-besaran karena kitabnya ditulis sendiri. Selesai. Kalau sudah kayak gitu ya sudah, siap-siap pertentangan. Ya. Insya Allah yang berikutnya, nah ini yang menjadikan apa? Nah yang berikutnya kita akan berbicara tentang kitab-kitab selain Al-Quran. Bagaimana kondisi dan prosesnya kita akan berbicara di pertemuan berikutnya sampai selesai. Kira-kira ada 4 pertemuan tentang perpesan ini. Insya Allah ya ikhwah, sebelum saya tutup saya mengumumkan insya Allah kita dari mulai Senin nanti sampai tanggal 10 saya izin off dulu karena saya ada keperluan sangat penting yang nggak bisa ditinggal. Ya, saya harus keluar kota. Ya, insya Allah tanggal 10 ke atas. Mudah-mudahan tanggal 10 sebelum tanggal 10 selesai, insya Allah kita mulai lagi. Insya Allah bismillah. Kalau enggak paling lambat tanggal 10 Agustus selesai urusan ini. Kemudian ke depannya insya Allah kita kajian, mudah-mudahan enggak ada libur. Ya, jelas insya Allah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ya, dan insya Allah kajian terakhir hari Ahad. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.